Hai semuanya, apa kabar? Selamat siang semuanya. Aku harap kalian itu baik-baik saja ya. Ya, untuk pembacaan di sini adalah general reading. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak karena Potato Tarot sudah lolos monetisasi juga. Dan aku janji 3 kali seminggu itu akan rutin. Kalian boleh request aja karena forum community-nya sudah terbuka di sana. Silakan follow Potato Tarot. Oke, di sana saya tidak membacakan namanya membuka jasa personal reading ya teman-teman. Nanti mungkin aku akan mereview kembali personal readingku, jadi aku akan buat lebih simple aja. Ambil paket-paket kecil, mungkin yang nggak perlu aku akan nonaktifkan kayak gitu. So, di sini aku ingin membacakan mengenai untuk sikap aslinya dia atau kepribadian asli dari seseorang yang mungkin sangat mengagumi kamu, ya, yang sangat mengagumi kamu, yang sekarang ini punya daya pikat yang apa ya, yang kamu juga suka, dia juga suka. Kalian punya koneksi pikat yang sama, oke? Kita akan lihat dulu untuk ciri-cirinya. Ini bisa berlaku untuk umum ya, jadi tidak harus selalu sama atau harus cocok dengan kamu karena sifatnya ini pembacaan umum. Kita akan ambil seperti apakah orang yang menyukai kamu. Aku hanya akan ambil 3 kartu aja ya, 3 kartu utama. Sisanya kalian cocokin sendiri. 1, 2. Dalam teknik menarikan kartu tarot itu harus disesuaikan dengan nafas juga ya. Kalau nafas kamu berat, oke itu. Kalau aku loh ya, itu kartunya. Jadi nggak sembarangan narik. Apakah aku cenayang kadang-kadang bisa resonate? Saya nggak tahu juga sih. Semua 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 kemungkinan bisa terjadi. Ada yang enggak, ada yang iya. Ada yang kejadiannya aku bacain sekarang, kejadiannya itu kapan? Kayak klien aku ada balik lagi dan dia bilang bener mbak, dia mau ini. Oke, banyak yang kayak gitu ya. Di sini ada kartu stability, ada kartu princess, bisa dia divine feminine atau oke. Aku bisa menyimpulkan ya, kita kalau jadi intuitif itu kita harus bisa membaca dari kartu. Orang ini tuh mengandalkan family atau keluarga. Dia yang sekarang kayak pegang kendali itu untuk merawat ibunya mungkin ya. Terus dia tinggal bersama keluarga atau masih dengan ibunya. Bertahan untuk menjaga sebuah kestabilan dalam rumah. Aku juga bisa bilang self-centernya sekarang ada di rumah. Mengenai keuangan ya, dipergunakan untuk sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah. Bisa jadi ini orang lama ya teman-teman, karena ada kartu reunited. Ada orang yang di sini tuh umurnya, kalau kita lihat umur, dia lebih tua atau sepantaran dari kamu atau pikiran dewasa, anak pertama. Bisa kalian ambil aja kesimpulannya, tetapi di sini kartu reunited itu ibaratnya kayak dia punya niatan untuk bertemu atau apa ya, ini orang lama sih. Kayak orang yang kamu sudah kenal. Gitu loh, orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Karena ada kartu reunited, aku sih ambil bottom of deck-nya ada 3 ya. Bottom of deck itu biasa membacakan energi yang paling global. Kemudian, orang ini tuh kayak banyak tersadar gitu. Banyak tersadar dengan apa yang sudah dia lakukan ya. Banyak aksi-aksi yang mungkin menyakiti atau mungkin tidak
baik ya buat buat hubungan kalian. Ya itu intinya kayak ada mau maaf lah atau ya drama-drama semacam itulah. Pengen ketemu kembali, bertemu kembali, pertemuan kembali, union, reunian, ya begitu. Reunited, yang tadinya dia pergi reunited, ya itu bisa jadi. Kalian bisa lah punya intuisi untuk membaca ini artinya gimana. Ada orang yang realisasi, dia baru menyadari bahwa di sini tuh dia tuh sudah mulai kayak menggunakan sisi emosi atau sisi perasaannya dia. Karena aku lihat nih orangnya kayak memang divine-nya feminin sih. Dalam arti itu bukan berarti dia kalau laki-laki menjuntai atau agak gemoy gitu bukan, tapi lebih seperti kayak orangnya eh gimana ya? Aku bisa bilang tuh lebih kayak sensitif gitu loh. Jadi kamu kalau ngomong dikit sama dia mungkin itu bisa bermasalah sih. Ya, kalau salah ngomong tuh bisa bermasalah. Kita akan lihat untuk sifat-sifat aslinya ya. Kita mulai dari sisi yang positif dulu lah. Sifat positifnya tuh apa? Aku akan buka 5 kartu di sini. Sisi positif dari orang ini, terutama dalam relationship, sisi positifnya bagaimana? Ada kartu Horseman, Letter, Woman. Lagi-lagi divine-nya feminin ya. Bukan berarti dia feminin sih, tapi bukan berarti dia perempuan, tapi biasanya sisi positif aku melihatnya dia sebenarnya kayak suka membicarakan hal-hal yang dalam. Ya, membicarakan hal-hal yang dalam di sini. Deep gitu loh. Jadi kamu tuh bisa mengenal kepribadian dia itu lebih spesial daripada orang lain. Kamu lebih tahu banyak tentang orang ini karena dia tuh kayak sukanya personal gitu loh. Kalau ngomong sesuatu itu personal dan mungkin itu kadang-kadang dimasukin ke celotehan-celotehan yang membuat kamu tuh kayak bertanya-tanya padahal itu bener. Aku nih orangnya gini loh. Karena dia nyeloteh apa? Iya itu yang ada di pikirannya spontan, ada pikiran random. Tuh, dia tuh orangnya kayak gini, teman-teman. Aku bisa melihat em, dia tuh kayak menunjukkan dua sisi ya. Jadi yang kamu harus tahu kejujurannya adalah dia itu orang yang kayak strictly berbicara apa yang ada di pikirannya yang paling dalam. Dia orangnya kayak gitu ke kamu. Jadi kalau ketika dia interesting sama seseorang, kayak merasa safe, merasa terlindungi. Kenapa terlindungi? Ya karena kamu tuh nggak akan bocor. Ya, dia ini orangnya intuisinya juga tepat gitu. Tepatnya dia nggak sembarangan dalam menyimpulkan. Tapi dia juga tidak semuanya diomongin ya. Tapi sekalinya yang diomongin itu yang kayak penting-penting aja. Tujuannya biar kamu tuh juga nggak banyak pikiran. Gitu, yang aku bisa tangkep nih. Terus dia itu pendengar yang baik ya. Karena aku pikir dia tuh selalu mendengarkan kalau kamu curhat. Kalau seandainya kamu lagi sakit. Ini adalah orang yang khawatiran sebenarnya. Ini orangnya seperti itu, walaupun dia tuh kayak banyak nggak ngomong loh, banyak berpikir, irit bicara. Kenapa mungkin dia irit bicara di sini? Coba aku lihat dulu ya. Karena tuh lebih banyak dirasa orang ini, bukan yang apa yang diutarakan tapi dirasa.
Dia menghindari pertikaian ya teman-teman. Jadi kalau dia ngomong sesuatu, dia tuh takut kayak merubah mood orang yang diajak bicara gitu loh. Mendingan dia nggak ngomong daripada mood kamu tuh jadi kayak tadinya happy, terus kepikiran, terus apa gitu loh. Dia nggak mau apa namanya membebani kamu dengan hal-hal yang nggak penting, tapi kamu nanti pikirin. Paham kan? Kayak gitu. Terus apalagi yang kita bisa lihat di sini? Kamu harus menggali informasi. Kalau kamu pengen jadi intuitif tarot reader, jangan sembarangan juga berintuisinya. Harus dengan rules. Ini artinya satu-satu kamu harus tahu apa. Yang pasti dia tuh gini. Dia bukan orang yang terbuka. Karena kamu lihat ini dari simbol wanita, depends on the woman. Tergantung dari wanitanya. Kalau dia sendiri bilang aku nggak mau buka, aku nggak mau buka. Dia pengen merasa spesial di hati kamu. Karena wanita itu semua sifatnya apa sih spesial kan? Walaupun dia pria, tapi dia punya sisi femininnya itu kental. Jadi dia tuh pengen kayak dimanja, diperhatikan. Kalau seandainya kamu miss ulang tahun dia atau apa, itu sensitif banget loh. Kamu lupa ya? Pasti gitu. Kamu benar lupa ya? Sepele kan sebenarnya ulang tahun, apalagi kalau misalnya kamu hubungan sama dia tuh cuman sesuatu yang kalau bisa dibilang sih ya TTM atau apa, ya lupa tuh wajar lah, apalagi kalau kamu sibuk gitu. Tapi dianya yang terlalu banyak sisi feminin, sementara mungkin kalau kamu tuh mungkin lebih ke aksi, kamu lebih banyak sisi alpha. Ya, kayak sebenarnya aku tidak tidak terlalu percaya kalau earth sign kayak Taurus, kayak kalau Virgo sih mungkin masih feminin ya, kayak Taurus, Capricorn, terus Cancer, Pisces itu feminin gitu. Karena memang defense-nya secara zodiak mereka feminin, hanya aku merasakan kalau apalagi kalau Taurus yang ini ya, yang Taurus real Taurus gitu, yang enggak yang di Mei gitu, yang tidak kena ke Gemini, tidak kena pokoknya di tengah-tengah lah dekan dua. Itu kurasa mereka seimbang antara alpha dan beta deh. Jadi kalau dibilang feminin banget enggak. Mungkin suka feminin stuff, tapi lebih macho. Aku merasa begitu ya karena banyak penelitiannya tuh nggak 100% feminin gitu. Feminin mungkin karena bucin, biasanya gitu. Kayak Libra itu maskulin, tapi nggak juga. Libra tuh malah suka bersolek. Lebih suka kayak dandan, lebih suka kayak memperhatikan apa sih penampilan juga. Harus seimbang semuanya lah dengan apa yang ini matching gitu kan. Itu feminin, tapi kalau di zodiak define-nya maskulin. Mungkin dari cara dia bicara ya, karena kalau kita lihat misalnya Libra itu dia kayak one step ahead pemikirannya, berbeda, berbanding terbalik lah pasti. Kalau kita bisa emosi gitu, dia bisa ntar dulu, sabar dulu. Tapi kalau sekalinya dia marah, berarti bener bahaya gitu. Selamat kalau Libra tuh biasanya dia bagus jadi pemimpin, jadi bos. Kalau Taurus enggak deh, independen aja. Buat kamu yang Taurus di sini, pasti kamu tuh kayak merasakan kalau di apa ya? Di sesuatu tempat yang membosankan, kamu tuh punya rule sendiri untuk bekerja. Dan kamu tuh agak lazy biasanya kalau Taurus itu. Rajin sih rajin, tapi harus sesuai dengan yang mau. Ya kenapa? Karena aku tahu. Kita lihat ya di sini untuk pembahasannya lagi. Bagaimana dengan sifat buruk dia? Sifat buruknya tuh apa? Ini sebetulnya harus kita gali. Apa buruknya dia? Coffin. Selalu kayak menunda-nunda. Pasif. Mungkin PHP juga bisa ya teman-teman. Dia tuh selalu kayak pengen yang baru, yang baru, yang baru gitu. Ya, aku bisa melihat sih di sini tuh kayak banyak PHP ya.
ada bohong-bohong menjunjung kamu, tapi ketika kartu snack keluar, berarti dia nih orangnya yang eh apa ya, posesif juga. Posesif, terus dia em, punya sisi lain, dia punya hasrat yang tinggi. Jadi yang misalnya lebih di atas rata-rata. Kenapa aku masuk negatif ya? Karena pasti akan banyak sentuhan, ya. Terus di sini ada kartu Coffin, ada kartu Stars. Kadang-kadang tuh dia kayak kasih PHP aja, nggak yang aku bilang apa sih bener, misalnya mau ketemu kamu gitu atau gimana, itu kayak menunda-nunda gitu loh, kayak aku tuh nggak siap, aku nunggu aku cakep dulu, aduh aku gimana ya, nggak percaya diri, itu ada di sini. Jadi kamu tuh yang kesannya kayak termanipulatif ya sama orang ini, karena ada kartu snack juga loh. Ini dia tuh kayak siap menerkam kamu dengan goyang. Ini kan 17 tahun ke atas semua ya, tau lah maksudnya, nggak usah aku iniin. Ya, orang ini seperti yang aku lihat, kalau kita bicara negatif ya, ini rata harus kebalik kartunya. Dia itu tidak mau diatur, teman-teman. Aku bisa ngelihat dari sisi negatifnya, dia tuh tidak mau diatur, dengan cara dia, dengan waktunya dia yang memutuskan. Kemudian di sini dia itu kayak apa ya? Banyak banget sih ritual-ritual recovery-nya gitu. Sebelum dia berencana, sebelum dia mau ketemu kamu tuh kayak banyak banget persiapannya, atau I'm not ready yet, please, aku nggak bisa. Kayak gitu-gitu loh, kayak malu. Apa ya nih orang? Banyak pertanyaan gitu loh, misalnya sesuatu yang nggak perlu di ini, kayak doubling intuition tuh lebih seperti kayak dia gini nggak ya, pikiran itu kayak ada sisi side positif nanti negatif gitu, kayak orang bingung, nggak dewasa juga ini. Dia merasa nggak pede loh, nggak pede banget ya. Jadi kalau misalnya dia belum bisa ketemu kamu karena dia tuh nggak tiap ketemu kamu tuh malu gitu. Entah kenapa. Apa yang menyebabkan dia tuh malu ya? Coba aku baca. Karena dari pikirannya dia. Aku melihat dia tuh kayak eh, orang yang tidak mau, misalnya metode baru gitu ya. Dia nggak mau tuh metode baru, cara baru. Orangnya mungkin konvensional. Tidak terlalu gadget. Terus dia kayak bisa berhati dingin, karena bukan dia nggak peduli sih, tapi lebih kepada serba salah ya. Dia kayak kurang bisa sense untuk merasakan gitu loh. Lack of growth, uncaring. Jadi dia kayak sebenarnya ada inner child dia yang kayak sakit, terluka, atau apapun itu. Walaupun dia sangat pengalaman ya. Kalau aku lihat sangat pengalaman, sangat mungkin berwibawa dan lain-lain ya, karena dia bagus, anggunli dan lain-lain. Cuman aku lebih berpikir dia banyak blok dari diri. Jadi kenapa itu nggak maju? Sekarang kita masuk ke sisi positifnya. Balik ke atas lagi. Dia itu orangnya ya, kalau secara jiwa itu selalu mencari yang the best. Jadi bener-bener milih. Ketika dia sangat interesting sama kamu atau suka dengan seseorang, aku bukan bilang dia ini tipe tidak selingkuh ya, tapi kalau dia suka sama seseorang, pasti itu ada kayak harapan ke orang itu. Bisa deket itu karena ada sesuatu, ada harapan, ya. Orangnya itu sebetulnya kalau untuk pekerjaan, aku bilang bagus. Kalau untuk pekerjaan loh ya, bukan dari secara emosi. Dari pekerjaannya itu bagus. Selalu ada kayak solusi.
Jadi kamu jangan takut kalau dia dalam posisi resesi dan lain-lain, dianya juga nggak yang gimana-gimana ya. Maksudnya yang kayak apa yang aku bilang? Lebih tepatnya kayak lagi susah gitu. Atau tidak lagi bagus gitu kondisinya. Tapi kalau aku bilang sih dia bisa survive ya. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatir. Dia cuma pengen didengarkan kok. Kalau misalnya atau dia cuma pengen kamu tahu kalau dia tuh lagi sulit atau apa. Tapi dia orangnya survive loh. Di sini dia tuh kalau memang sayang sama seseorang, dia merasa kayak ada satu koneksi. Dia menggunakan koneksi. Misalnya selalu pakai menggunakan batin, menggunakan rasa. Dia mengerti yang kamu mau. Dan ya sebenarnya sih dalam relationship itu dia sangat jaga banget. Kalau dia sayang sama seseorang, dia itu akan jaga. Dan orangnya itu bagusnya dia tidak kehilangan namanya semangat sebetulnya. Walaupun stuck, tapi kalau untuk diri sendiri sih dia tuh selalu adalah, bisa lah, bisa lah, bisa lah, kayak gitu. Oke. Satu lagi yang kamu harus tahu, mungkin ini aku baca dari sisi negatif. Dia orangnya eh agak sedikit manipulatif ya. Jadi yang harus kamu sadari, jangan paksa dia untuk merasakan apa yang kamu rasa gitu loh. Kalau mungkin kamu hanya butuh penghiburan, maksudnya jangan jangan paksa dia untuk melakukan sesuatu yang bukan dia banget. Karena dia bisa pura-pura. Ya, kayaknya aku ada kayak ngebahas untuk seseorang yang sedikit manipulatif ya. Itu kalian bisa kayak cek aja. Nih, tipe-tipe manipulator di Instagram aku itu dia tuh selalu charming. Apa ya, expert kalau misalnya lagi kayak berbohong atau deny, kayak melakukan penolakan, merasa bersalah ya kadang-kadang. Em, tapi nggak se ini sih, dia punya sisi pengontrol juga, nggak separah itu sih kalau aku bilang. Bukan nggak mau disalahkan, tapi lebih nggak mau diatur. Sedikit ada sisi manipulatifnya, dan aku bilang sih nggak banyak, tapi memang dia ada kayak mastermind, kayak sedikit berbahaya juga gitu loh. Jadi jangan percaya kalau bohong-bohong kecil itu dia pasti lakukan. Aku nggak bisa bilang dia bisa jujur ya, mungkin kalau di guidance dengan orang yang tepat dia bisa jujur, tapi ketahuan juga kok kalau berbohong. Tenang aja, nggak akan bisa lama. Oke, ini adalah ciri-ciri dia. Saya nggak akan menyebutkan. Oke, untuk zodiaknya mungkin di sini kita punya apa ya, teman-teman? Aku ngelihatnya kita punya Scorpio. Udah, ini aja lah. Scorpio, Aries, Taurus. Kemudian apa lagi di sini? Ada Virgo. Sorry, Aries. Libra, Gemini. Udah itu aja. Ya. Dalam berarti sebenarnya ada Libra sama Taurus. Zodiak sign-nya. Scorpio, Aries tuh kuat. Terus si Gemini itu juga kuat. Gemini, Libra, Taurus juga ada. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku iniin. QRIRB.
S G H L P V D M E. Sekarang kita akan lihat bagaimana perasaan sesungguhnya dia terhadap dirimu yang sebenar-benarnya. Dari inisial-inisial yang sudah ada atau yang kamu rasakan orangnya, yang kamu bayangkan ketika menonton video ini, satu kartu bagaimana perasaan dia pada kamu. Dia sampai saat ini tuh merasa kayak masih mengingat kamu ya, belum berani untuk maju. Dia masih kayak malu-malu kucing tapi memperhatikan kamu. Dia lagi menahan hasrat atau dia mencoba untuk mengumpulkan kepercayaan dirinya dulu, baru nanti bisa maju ke kamu ya. Itu perasaan dia sekarang. Selamat siang, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Please, jangan lupa untuk subscribe ketiga channel aku, Mela Morgan Soul, dan juga Potato Tarot. Oke, jangan bosan-bosan ya. Terima kasih, dukungan kalian sangat berarti. Amin, bye-bye.